warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Miss. Sehat-sehat semua? Tetap semangat? Semangat, Miss. Semangat dong. Hari ini kalian tetap ketemu dengan Miss Femi ya. Tetap belajar apa? Kita belajar bahasa Indonesia. Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Nah, Miss sudah pilih nih yang akan Miss menuntun doa kita hari ini adalah Kamila. Yuk Kamila, silakan pimpin teman-teman Baik, untuk Miss. berdoa. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bahasa Indonesia, marilah kita berdoa agar pemahaman kita akan dimudahkan. Ya, berdoa menurut pujian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kamila. Ayo Miss nih mau lihat nih semangatnya nih anak-anak. Nah, sebelum kita mulai, kalau gitu Miss akan kasih kalian ice breaking dulu nih. Sebuah permainan untuk menyambung sebuah cerita. Nah, ini karena kita sudah bertiga ya yang hadir ya. Coba Miss lihat dulu yang hadir Kamila, Fitri, Lo, Evi mana ini sama Lestari? Belum masuk ya? Izin, Lestari, Miss. izin, Miss. Ya sudah, Sedang tidak apa-apa. vaksin. Kalau gitu karena kita cuma bertiga, kalau begitu kita bermain menyambung ceritanya hanya bertiga ya. Sekarang Miss mulai. Pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang jujur. Ayo Fitri sambung. Fitri? Nah, kejujuran seorang raja tersebut sangat dikagumi oleh putra-putrinya. Oke, Kamila. Seorang raja itu memiliki putri-putri yang sangat menjanjungnya. Karena beliau selain jujur dan juga bijaksana. Oke, baik sekali. Ternyata anak-anak Miss pandai bercerita, pandai mengarang semua ya. Cocok untuk membuat sebuah teks, tapi tidak apa-apa ya anak-anak ya. Ya, oke, hari ini kita mau belajar tentang teks juga sama seperti pertemuan minggu lalu. Tapi minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur. Nah, kalau hari ini kita sudah masuk di bab baru yaitu tentang teks eksplanasi. Miss akan share screen ya. Kira-kira sudah terbuka di layar perangkat kalian masing-masing? Sudah, Miss. Oke, terlihat Sudah, jelas? Miss. Apakah terlihat jelas? Oke. Jelas. Oke, di dalam bab ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, apa yang kita pelajari di dalam teks eksplanasi kali ini? Yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita mengidentifikasikan informasi di dalam teks itu. Informasi itu dapat berupa pengetahuan dan urutan kejadian. Nah, jadi di sini ada peta konsep ya yang akan Miss tunjukkan terkait materi kita hari ini. Bentar ya, kita akan mempelajari dua materi atau dua pembahasan. Yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua tentang urutan kejadian. Nah, nanti Miss akan jelaskan pengetahuan itu gimana, di dalamnya ada apa saja, dan urutan kejadian itu juga ada apa saja. Kita lanjut dulu anak-anak ya. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita belajar teks eksplanasi ini? Tujuannya hanyalah agar nanti setelah selesai pada bab ini kalian dapat membuat sebuah teks eksplanasi. Itu di akhir bab untuk bab kedua dari teks ini. Tapi untuk tujuan kali ini kalian belajar setengah dari bab satu itu. Setengahnya apa? Yaitu hanya mempelajari informasi yang berupa gagasan dan fakta yang ada di dalam teks. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kalian dapat mengurutkan kejadian apa yang ada di dalam teks tersebut. Paham ya anak-anak ya? Sekarang Miss Iya, lanjut. Sebelum Miss masuk ke materi inti, anak-anak Miss ingin bertanya kepada kalian. Apa yang kamu ketahui mengenai teks eksplanasi? Pernahkah kalian mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkungan kalian atau melihat berbagai fenomena alam lainnya? Ayo, kira-kira
Coba misalnya Fitri. Apa yang Ya, Miss. Fitri ketahui tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang proses atau data, Miss. Oke, baik Fitri. Bagus jawabannya. Kamila? Kamila masih Yang di saya mute. tahu, teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa. Prosesnya kayak gimana gitu. Iya, baik. Ternyata anak-anak ini sudah pintar-pintar ya. Sebelumnya pasti kalian sudah baca materinya. Baik sekali. Nah, di sini ada gambar yang bisa kalian lihat. Ada gambar kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan. Yang kedua ada gambar tentang unjuk rasa. Nah, jadi kira-kira di sini ada dua pertanyaan dari gambar yang akan Yunus ambil adalah gambar kebakaran hutan aja ya anak-anak ya. Di sini ada dua pertanyaan yaitu mengapa dan bagaimana kebakaran hutan ini bisa terjadi. Yang kedua, mengapa dan bagaimana unjuk rasa itu bisa terjadi. Jadi ada dua pertanyaan dari gambar ini. Nah, ini sebelum kita ke pengertian, lanjut ada lagi gambar yaitu gambar apa ini? Virus, Miss. Virus. Ya, ini yang sekarang lagi terjadi, yang kita alami, yaitu wabah COVID-19. Lalu ada dua pertanyaan lagi, mengapa COVID-19 cepat sekali menyebar di seluruh dunia? Lalu bagaimana COVID-19 menyerang sistem kekebalan tubuh? Setelah melihat gambar-gambar tadi, baru kita masuk ke pengertiannya. Tadi ada dua pertanyaan mengapa dan bagaimana menyangkut fenomena. Ya, ingat ya, ada dua pertanyaan bagaimana, mengapa dan bagaimana menyangkut dua fenomena. Jadi, teks eksplanasi itu berkaitan dengan proses dan hubungan sebab akibat. Dengan peristiwa lainnya menggunakan aspek mengapa dan aspek bagaimana. Paham anak-anak? Paham, Ya, Miss. Miss. Iya, Paham. oke. Sekarang di sini bisa lihat nih ada seorang wanita yang lagi berpikir bagaimana, Iya, kenapa Miss, lihat. teks eksplanasi. Nah, sekarang dari gambar ini kira-kira kenapa ada data dan fakta di situ? Bisa kalian jelaskan? Mungkin misalnya Fitri aja deh. Fitri bisa menjelaskan kenapa dari pikiran dia ada data dan fakta di situ. Nah, karena teks eksplanasi itu berkaitan dengan data dan fakta, Miss. Jadi Oke. dengan realita yang ada. Oke, benar sekali ya Fitri. Sekarang kita masuk ke tujuan dan manfaatnya. Kenapa kita harus tahu teks eksplanasi? Kenapa kita harus mempelajari teks eksplanasi? Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu tadi ya, teks eksplanasi itu tentang fenomena. Fenomenanya sangat banyak ya anak-anak. Ada fenomena alam, sosial, budaya, politik, ekonomi, agama juga bisa kita jadikan sebagai fenomena atau kejadian. Nah, tujuannya untuk apa sih? Agar setelah kita membaca teks itu, mendengarkan teks itu, teks tersebut akan menjelaskan suatu proses dari peristiwa yang tadi dimaksud. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang faktual. Nah, fungsinya untuk apa fakta dan faktual itu? Agar kalian tidak termakan berita palsu. Palsu atau hoax. Ya, benar sekali. Misalnya, Miss kasih contoh ada berita lagi tentang gerhana matahari. Kalau seandainya kalian tidak memahami si fakta itu, maka kalian akan mendengar saja sebelah pihak dengan orang A, orang B, orang C yang bilang gerhana matahari itu berasal dari naga yang menelan menelan matahari atau menelan bulan, kalau gerhana bulan. Nah, itu kan berarti hanya sekedar omongan biasa, tidak berdasarkan fakta. Jadi disitulah fungsinya teks eksplanasi, kenapa dia harus ada faktanya, agar kita tidak termakan hoax kalau zaman sekarang ya ngomongnya ya. Oke, kemudian apa lagi manfaatnya? Yang namanya teks itu untuk menjabarkan informasi dan memberikan
penjabaran tentang proses terjadinya sesuatu, mengapa dan bagaimana, sudah jelas teks itu akan menambah wawasan, menambah hal-hal yang bersifat ilmiah, dan menambah ilmu pengetahuan kita. Paham anak-anak? Paham, Paham, Miss. Miss. Oke, sebagai contoh ini ada gambar orang lagi berolahraga. Nah, kalian bisa lihat urutannya kira-kira seperti ini ya. Tapi di sini contoh ini Miss tidak membuat sebuah paragraf. Nah, di sini hanya Miss meminta kalian untuk berpikir sendiri. Kira-kira kalau dijadikan paragraf seperti apa? Ini contohnya orang lagi naik sepeda. Naik sepeda itu adalah olahraga. Olahraga. Nah, olahraga fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Ya kan? Terus tiba-tiba karena olahraga itu cairan yang keluar tadi akan mengakibatkan tubuh merasa dehidrasi. Karena kelamaan olahraga ya. Nah, kalau sudah dehidrasi, lama-lama kita jadi haus. Terasa Nah, haus, setelah haus, maka kita membutuhkan membutuhkan air. air minum. Minum. Ini adalah hubungan sebab Akibat. Nah, jadi ada sebabnya atau mengapa kita haus karena olahraga. Karena tubuh kita dehidrasi akibat Dehidrasi. mengeluarkan cairan tubuh. Nah, dari contoh ilustrasi ini, Jelas, Miss. Jelas. Oke, Miss lanjut ya. Nah, ternyata setelah kita pelajari tadi definisinya, kita kenali teks itu seperti apa, kenapa kita harus mempelajari tujuan dan manfaatnya apa, kita juga harus tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa nih? Yang pertama, ada 2 pertanyaan besar yang harus dijawab dalam teks eksplanasi. Apa tadi? Pertanyaan mengapa dan Mengapa dan bagaimana. Bagaimana? Ya, benar sekali. Kedua, harus bersifat ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Paham untuk ilmiah? Paham, Oke. Yang selanjutnya logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Jadi ini masuk akal, bisa diterima dalam pemikiran kita. Dan selanjutnya yang terakhir objektif atau penjelasan yang diberikan dalam teks eksplanasi dapat disertai oleh argumen. Tetapi argumen tersebut harus bersifat netral. Yang namanya objektif tidak boleh berat sebelah. Jadi harus netral. Netral di sini maksudnya ada yang paham anak-anak? Tidak Paham, memihak, Miss. Miss. Iya, tidak memihak. Jadi kita membuat teks, walaupun itu tentang apa, kita tidak boleh memihak siapapun. Misalnya tentang masyarakat, tidak boleh kita memihak pemerintah. Tentang pemerintah, kita tidak boleh memihak masyarakat. Jadi itulah dari ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Tidak, Ada, Miss. Miss. Sudah paham. Oke, selanjutnya Miss akan masuk ke pola pengembangan. Pola pengembangan ini agar fungsinya adalah untuk apa? Agar tersaji secara lebih menarik, kita perlu mengetahui pola-pola pengembangan sebuah teks. Nah, teks eksplanasi itu ternyata punya pola-pola pengembangan loh. Maksudnya paham nggak anak-anak? Kira-kira pola pengembangan itu apa ya? Kira-kira pola pengembangan itu apa? Diolah secara lebih menarik Terus? pemaparannya atau teks eksplannya. Oke, benar Kamila. Fitri? Pola pengembangan sebuah teks itu apa? Pola pengembangan sebuah teks itu adalah proses, Miss. Jadi dari dasar kemudian dikembangkan, Miss. Oke, benar ya. Jadi ini adalah proses ya, atau apalagi biasa dibilang cara ya. Nah, jadi ini sambut kaitannya ke proses atau cara bagaimana kita membuat teks itu agar lebih menarik. Menarik. Nah, itu ya. Nah,
tapi dengan tetap tidak menjauhkan atau menghilangkan ciri-ciri dari teks eksplanasi itu. Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita masuk Paham, ke Miss. teks eksplanasi. Ada dua pola yang secara umum dipakai. Ya, di sini Miss hanya akan menjelaskan dua pola yang secara umum sering dipakai, yaitu pola kausalitas dan pola proses. Nah, Miss tidak akan memberikan apa itu kausalitas dan apa itu proses, tetapi Miss di sini akan langsung memberikan sebuah contoh teks. Nah, dari contoh teks ini, maka Miss akan menjelaskan apa itu. Itu ya anak-anak ya. Sekarang coba Fitri bacakan dulu teksnya. Ya, Miss. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006 pukul 05.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,5 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Oke. Sekarang coba Kamila baca teks yang kedua. Baik, Miss. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Setelah bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Oke, terima kasih anak-anak. Berarti kalian sudah membaca kedua teks yang berbeda. Berbeda apa di sini? Berbeda dari polanya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan dulu kepada kalian, dan Miss akan meminta kepada kalian yang manakah yang memakai pola kausalitas dan manakah yang memakai pola proses. Yang pertama, kalau pola kausalitas itu dia berhubungan dengan sebab Sebab akibat. akibat. Nah, itu tadi kausa. Nah, terus kalau polanya proses atau kronologis, dia berhubungan dengan adanya kronologis waktu. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang berhubungan dengan kronologis waktu atau proses, dan yang mana yang berhubungan dengan sebab akibat? Yang saya baca proses. Iya, benar Kamila. Yang Fitri baca? Kausalitas, Miss. Iya, sekarang misalnya dari mana Fitri bisa mengatakan bahwa ini adalah kausalitas? Fitri menemukan kalimat yang mana atau ciri-ciri yang mana yang ada kausalitasnya? Itu, Miss, gempa bumi ini mengakibatkan. Jadi ini adalah polanya sebab akibat, Miss. Iya, ada kata mengakibatkan. Jadi, nih, Miss garis ya, mengakibatkan. Nah, jadi apa? Gempa bumi. Kenapa gempa bumi itu mengakibatkan puluhan orang meninggal. Terus apa akibatnya atau dampaknya? Bangunan roboh, selain itu juga ada kerusakan dan lain sebagainya. Nah, berarti ini jelas ada hubungan sebab akibat di sini ya. Nah, sekarang Kamila dari mana? Ada kata-kata atau yang berhubungan dengan proses di sini? Ayo. Pada bulan keempat, lalu di selanjutnya ada bulan kelima, selanjutnya ada bulan ke-6 dan ke-7 sampai bulan ke-9. Berarti itu proses, Miss. Jadi ada tahapan kronologis waktunya di situ untuk menjelaskan
teks itu runtut demi runtut ya, tapi tetap tidak menghilangkan ciri-cirinya tadi. Ada dua pertanyaan yaitu mengapa dan bagaimana. Jadi mengapa ya kan? Terus bagaimana? Ini bagaimana apa nih? Walaupun kronologis bagaimana si apa janin itu tumbuh. Jadi paham ya? Terus mengapa bisa bulan segini seperti ini? Mengapa bulan segini seperti ini? Ternyata dia pelan-pelan ya janin itu di dalam perut itu sampai akhirnya 9 bulan bisa berbentuk seperti manusia yang siap dilahirkan. Oke, sekarang kita udah ketemu di tahap akhir mencari informasi. Tadi kalian sudah tahu, Miss jelaskan di awal tentang fakta, adanya gagasan, adanya kenapa pentingnya teks itu, terus sudah melihat pola-polanya. Nah, sekarang ada lagi nih di dalam teks eksplanasi ternyata ada gagasan dan fakta yang akan kita temukan sebagai informasi penting. Nah, ini adalah sebagai informasi penting. Sekarang Miss yang akan bacakan ya. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut parah atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden, Budi Purnomo, dan kata pengusaha hotel-hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Nah, kira-kira nih, tadi teks yang Miss bacakan itu tentang apa? Kausa. Tentang apa? Tentang virus. Tentang virus, Miss, penyebaran virus sindrom. Iya, apalagi penyebaran terus. Berkurangnya jumlah tamu. Oke, Dalam berkurangan negeri jumlah maupun tamu dari itu luar berarti negeri. apanya? Dampaknya ya kan? Dampaknya. Nah, benar sekali. Berarti kalian sudah memahami. Nah, sekarang Miss akan kembali. Dampak itu jadi tentang apa? Kalian sudah paham ya? Tentang apa teks itu? Tentang apa? Maka kalau pertanyaannya tentang apa, sudah jelas itu adalah gagasan. Nah, ini adalah gagasan. Gagasan umum itu adalah tentang apa teks itu? Paham ya? Tentang apa? Isinya apa? Bahas apa? Nah, kalian sudah paham bahwa teks itu membahas virus, membahas penyebaran, dan membahas dampaknya. Oke, berarti kan nggak mungkin nih kita membuat kalimat virus, penyebaran, dampak. Ayo, kira-kira kalau kalian ambil kesimpulan, ambil apa saja yang penting dari teks ini, yang mana kira-kira gagasan umumnya? Jadi kuncinya udah dapet tuh, virus, penyebaran, dan dampak. Coba diulang pertanyaannya, Miss, aku tidak dengar. Dari gagasan kan berarti tadi sudah disampaikan adalah teks itu isinya apa, tentang apa. Ya, teks itu isinya apa dan tentang apa. Nah, kalian sudah menemukan nih kata kunci dari gagasannya, yaitu ada kata virus, ada kata penyebaran, dan ada kata dampak, ya kan, di dalam teks itu. Jadi, kalau misalnya, apakah kira-kira gagasan umum dari teks tersebut, maka kalimat yang baik yang akan kalian temukan untuk menjawab gagasannya apa, bagaimana? Dari kata kunci virus, penyebaran, dan dampak. Penyebaran virus berdampak apa, Miss? Berdampak pada penurunannya jumlah pengunjung di hotel baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Ya, boleh juga ya, Kamila, Fitri. Iya, Miss. Nah, Dampak penyebaran virus sama, Miss, tadi, Miss. dampak penyebaran virus. Oke, anak-anak ini sudah pintar. Benar sekali. Nah, kalau kita ulas lagi materi kita, ini ada hubungannya di pelajaran sebelumnya, bahkan di SD, SMP juga belajar.
bagaimana cara mencari gagasan umum. Nah, tetapi karena kita di sini tidak membahas secara lebih dalam tentang gagasan umum, maka di sini Miss hanya sedikit saja memberitahu kepada kalian untuk mencari gagasan umum itu yang pertama tadi sudah kalian harus paham itu tentang apa, ya kan? Yang kedua, kalian harus cari gagasannya ada di awal, ada di akhir, atau apalagi campuran kan. Nah, atau apalagi nih, ada lagi sebenarnya deskripsi. Nah, ada deskripsi. Nah, tapi di sini sungguh sangat kelihatan sekali atau jelas sekali dia ada di mana. Karena kalian sudah menemukan tadi kata kuncinya, virus, penyebaran, dan dampak. Maka posisinya ada di mana? Awalkah, akhirkah, campuran, atau deskripsi? Ayo Fitri, mau menjawab? Ada di awal, Miss. Ya, benar, dari kata kunci ini tadi sudah jelas ya. Ada di kalimat pertama. Nah, sini Miss garis ya. Sampai ke Batam. Tuh. Jadi, gagasannya adalah dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Oke Fitri, ada benar sekali. Selanjutnya, kalau gitu Miss tanya Kamila deh. Kira-kira dari teks ini gagasannya tadi sudah Fitri jawab, sudah oke. Kamila, kita berarti ke fakta ya Kamila. Kira-kira di sini sepengetahuan Kamila, walaupun Miss belum menjelaskan apa itu fakta ya, kira-kira Kamila bisa tahu nggak fakta itu yang mana dari teks ini? Oke, faktanya ada, kalau menurut saya ada di dampak penyebaran virus sindrom pernafasan. Tadi dampak itu adalah gagasannya. Kira-kira faktanya yang mana? Ayo. Virusnya. Virusnya. Jumlah tamu, Miss. Oh, jumlah Benar, tamu. jumlah tamu merosot. Datanya yang mana yang jelas merosot hingga 10%. Itu adalah fakta yang pertama ya. Fakta yang pertama, merosot 10%. Fakta yang kedua, pembuktian ini juga dikatakan oleh siapa? Oleh si Anas ataupun si Budi. Ini adalah fakta yang kedua. Jadi sudah jelas bahwa dampak ini atau jumlah dari tamu kenapa bisa merosot dari dampak akibat virus ini sudah jelas faktanya ya, ada dua karena ada datanya dan ada narsumnya atau narasumbernya yang mengatakan jelas. Nah, paham anak-anak? Jadi di sini kenapa bisa dikatakan fakta? Berarti fakta itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Kenapa tidak bisa dipungkiri? Karena dia ada data, ada narasumber di dalamnya. Bahkan kalau bisa lebih jelas lagi, di dalam sebuah informasi itu biasa kita sering melihat ada 5W plus 1H. Nah, ini kalau kalian sudah belajar teks berita sebenarnya ya, tapi ternyata fakta itu menyangkut 5W plus 1H. Nah, anak-anak, misalnya bingung 5W 1H apa atau lupa, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting ada data dan ada narasumber. Kalau nggak ada narasumber, Miss, boleh data saja. Paham? Kalau nggak ada data, lihat ada tanggal nggak? Nah, jadi banyak ya, banyak hal yang bisa kita jadikan jawaban kenapa itu bisa fakta. Ya kan? Jadi tidak bisa lagi dipungkiri kebenarannya. Oke, kira-kira sampai di sini anak-anak Miss ada pertanyaan untuk mencari informasi berupa gagasan umum dan fakta penting di dalam teks eksplanasi. Tidak ada, Tidak, Miss. Baik kalau begitu. Miss anggap anak-anak Miss sudah paham berarti ya. Ayo kira-kira dari pertama sampai terakhir siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira?
bagaimanakah informasi yang ada di dalam teks eksplanasi itu? Atau bagaimana cara kalian mengidentifikasi informasi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya sedikit, Miss. Ya, boleh Fitri. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses ataupun sebab terjadinya fenomena. Biasanya berkaitan dengan data dan fakta yang ada, Miss. Oke, benar sekali. Dan jangan lupa harus ada dua unsur, yaitu mengapa dan bagaimana. Bagaimana? Iya, baik Fitri, benar. Oke, sekarang kalau begitu untuk Kamila, Miss mau memberikan satu pertanyaan. Ya, Kamila, Miss mau bertanya nih. Kira-kira Ya, Miss. nah, teks eksplanasi itu manfaatnya apa ya? Manfaatnya kita bisa tahu dari teks tersebut sebab dan akibat akan suatu proses atau fenomena. Menambah wawasan, Miss. Sampai Oke, wawasan. benar. Apa teks itu harus ada fakta tadi? Kenapa? Ayo. Manfaatnya, ayo. Agar terbukti bahwa itu adalah fakta, bukan hoax, bukan berita palsu. Iya, benar sekali. Jadi itu ya intinya ya. Kita tahu mengapa dan bagaimana itu terjadi dan kita tahu bahwa itu adalah bersifat ilmiah atau jelas karena dia fakta ya, faktual. Miss anggap kalian sudah paham dan mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, hari ini Miss sangat apresiasi sekali nih dengan Fitri, dengan Kamila, dengan yang lain juga ya atas pertanyaan yang sudah kalian jawab. Oke, kalau begitu materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.